Saya akan membawa puisi saya yang ditulis oleh saya sendiri, yang berjudul Awan. Semoga teman-teman suka ya. Awan, apakah kau bergerak atau pikiranku yang bergerak? Ketika warnamu abu-abu, kau mengeluarkan airmu yang sangat berguna untuk makhluk hidup. Tapi ketika warnamu berubah menjadi putih, seperti kasur yang empuk, andai aku bisa terbang dan menggapaimu. Karya Valentina Jana Darsirkan, Manokwari, Juni 2019. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Valen ya sudah membawakan sebuah puisi tentang awan. Sebenarnya siapa yang bergerak ya? Jangan-jangan ini permainan pikiran saja. Menurut Valen. Terima kasih banyak Valen. Sekali lagi kita beri tepuk tangan atau mau pakai emoticon boleh. Terima kasih banyak ya. Bagus sekali puisinya. Selanjutnya saya mau cek dulu ya. Ini Kakak Ansri sudah siap belum? Tes ombak dulu nih. Kakak Ansri. Iya. Halo. Oke. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya. Kak Ansri adalah seorang guru juga pendiri Rumah Baca Egat Kairos. Orang yang buat saya multi talenta, termasuk talentanya ini. Pasti teman-teman suka Kak Ansri membawakan dongeng. Silakan Kak Ansri, mau cerita apa boleh? Oke, terima kasih Kakak Dayu atas kesempatannya. Halo adik-adik, Kak Ansri akan menemani kalian dalam bercerita dongeng Tapa Cerita Magai. Cerita ini ditulis oleh Ari Wilandari. Bapak dan Mama perajin tapa. Tapa adalah kertas tradisional dari kulit kayu. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, adik-adik, ada tidak yang sudah tahu seperti apa ya tapa itu? Tapa adalah kertas dari kulit kayu, di mana kita sering menjumpainya di tempat-tempat penjualan tradisional. Kita akan menemukan di situ tapa di mana akan diukir pipa, ukir burung cendrawasih, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah tapa. Oke, kita dengarkan lagi ya cerita selanjutnya. Tapa adalah kertas tradisional dari kulit kayu. Magai mengumpulkan tapa yang tidak layak dijual. Ini robek, ini terlalu tipis, ini bolong. Magai dia bantu dia punya bapak dengan mama untuk hari-hari dong bikin tapa. Magai dia anak yang rajin, dia pergi sekolah, tapi ketika pulang ke rumah, dia juga dapat membantu kedua orang tuanya dengan membuat tapa tersebut. Ya, kita dengar lagi selanjutnya ya. Mama suka bercerita. Magai menggambarkan cerita mama pada tapanya. Yeay, Magai dia juga bisa menggambar. Ya, apa saja yang diceritakan oleh mamanya akan dituangkan ke dalam bentuk gambar di dalam kertas tapa. Yeay, Magai dia pintar ya teman-teman. Dia bisa juga membantu orang tua. Setelah itu dia juga bisa gambar. Dia gambar apa saja di dalam kertas tapa itu. Nah, Magai menamai cerita-cerita itu dengan tapa cerita.
Kegiatan itu selalu membuatnya sangat gembira. Iya, makanya dia tidak rasa terganggu. Aduh, mama saya mau pergi main dulu. Kenapa kak harus bantu-bantu mama? Kenapa kak harus bikin ini, bikin itu? Saya mau main. Siapa ya yang begitu? Ayo, tidak mau bantu orang tua, maunya bermain saja. Tidak mau belajar apalagi. Aduh. Kalau Tapa sedang membantu orang tuanya dengan menyalurkan hobinya untuk melukis atau menggambar di atas kertas Tapa. Siapa sini yang punya kelebihan-kelebihan lain yang suka membantu orang tua di rumah? Pintar. Kita dengar lagi ya. Di sekolah, ya, teman baru dari luar daerah. Nah, namanya Andre. Andre sering terlihat murung sekali di sekolahnya. Iya, Andre ini karena suka malu, dia tidak bisa bergabung atau membaur dengan teman-teman yang lain. Dia sering menyendiri, memojok ketika istirahat, tidak punya teman. Iya. Makanya karena melihat Andre adalah siswa baru, teman baru di sekolahnya yang punya sifat malu, kemudian Magai dengan membuat mereka senyum. Ya, dengan cara apa? Ya, dia menghibur Andre dengan cerita-ceritanya yang ada di dalam apa tadi? Di dalam? Iya, di dalam kertas Tapa itu. Iya. Andre, lihat. Ini. Kamu mau ke tidak? Saya ada cerita. Bagus sih. Ini saya mau kasih kau dengar. Saya punya cerita. Ini dia judul itu Legenda Danau Sentani. Kamu mau dengar ke tidak? Daripada kau duduk-duduk di situ. Ayo sini saya bacakan cerita. Kau mau? Oke. Iya, akhirnya Andre mau mendengarkan cerita dari Magai. Kemudian Magai dia mulai buka dia punya cerita Tapa itu. Nah, dia mulai bercerita. Dahulu kala tanah ini mengalami kekeringan. Dua penduduk desa menemui Raja Gunung. Mereka meminta air ajaib. Jadi Raja memberi mereka sekantong air dan Raja berpesan untuk setelah mendapatkan kantong air ini, langsung pulang ke kampung ya. Itu pesan Raja, perintah Raja. Ya. Mereka lalu memegang kantong air itu menuju desa. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah jalan menuju ke desa. Dulu karena mereka adalah pemburu. Sampai keasikan berburu, kantong ajaib yang berisi air itu mulai bocor. Ya, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ketika kantong itu mulai bocor, air yang sudah dikasih oleh Raja Gunung itu mulai mengalir, menetes pelan-pelan. Mereka dengan santainya sambil berburu, tidak sadar kalau air itu sudah semakin keluar dan habis dari kantong itu. Apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Iya. Air mengalir keluar terus sampai tanah itu terendam. Maka terciptalah Danau Sentani. Pada suatu ketika, seekor naga terbang dari gunung. Naga itu membawa orang-orang di punggungnya. Naga itu ketika berada di atas Danau Sentani, tiba-tiba terjatuh ke atas Danau Sentani. Tubuhnya mencuat di atas air. Menjadi pulau-pulau. Ya, kita sudah tahu seperti sekarang
ada Pulau Aceh adalah salah satu pulau itu. Para penunggang naga menjadi penduduk-penduduknya. Ada cerita lainnya, Endre. Nah, itu sudah cerita yang diceritakan oleh Magai untuk menghibur Endre. Cerita Magai membuat Endre tersenyum. Aku punya banyak cerita. Nah, kata Magai pada Endre. Wah, semua cerita sudah kubaca habis. Tidak terasa ya, Endre. Kemudian Endre mulai tertarik dengan Magai. Endre mengikuti Magai, pergi ke rumah Magai, membantu Magai dan kedua orang tuanya untuk mereka beramai-ramai membuat tapa. Tahu kertas di kulit kayu. Endre semakin semangat bisa membantu Magai untuk membuat tapa. Ya, Magai dan Endre mengumpulkan tapas secara bersama-sama dengan teliti. Ya, seperti biasanya yang robek mereka pisahkan, yang bolong mereka pisahkan. Ini terlalu pendek, kata Magai. Dan juga Endre. Magai dan Endre kemudian menggambarkan cerita-cerita baru. Teman-teman, kalian pasti punya buku cerita kan? Ya kan? Ya, nah, Magai dan Endre punya tapa cerita. Sama-sama menyenangkan hati. Baik. Cukup sekian adik-adik. Cerita Tapa dan Magai. Terima kasih adik-adik. Makasih banyak Kak Ansri ya. Sama-sama. Terima kasih banyak karena sudah bercerita tentang Tapa Magai ya, yang kemudian ada sedikit legenda tentang Danau Sentani ya, yang mengingatkan pada saya beberapa waktu lalu main ke Kampung Yoboy, makan mujair bakar ya. Mungkin teman-teman di sini masih ingat ya, sampai jadi lapar lagi. Baik, selanjutnya tidak usah lama-lama, kita akan ke Gresela. Kakak Gresela ini akan membawakan cerita apa ya? Nanti Kakak Gresela yang akan jelaskan. Saya persilahkan Kak Gresela boleh untuk siap-siap mengambil tempat bercerita. Silakan. Halo semuanya. Hai. Hari ini Kakak Grace mau membawakan sebuah cerita yang berjudul Lucy dan Aplena dari Teluk Mayalibi. Mungkin ada yang sudah pernah dengar cerita ini. Cerita ini ditulis oleh Ibu Dr. Yanti Windesi. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah kampung kecil di Teluk Mayalibit, Raja Ampat, ada seorang anak yang bernama Lucy. Oh, indahnya pagi ini. Lalu, tiba-tiba kakaknya, si Aplena, panggil Lucy. Lucy, ayo cepat bangun. Mari tong pi cari biang. Mama dan Bapak sudah tunggu di ketinting. Seru Aplena sang kakak. Adik-adik tahu apa itu ketinting? Ketinting itu perahu kecil. Lalu saat Bapak, Mama, Aplena, dan Lucy sudah di tengah lautan, tiba-tiba ada lumba-lumba yang sedang bermain. Wow, lumba-lumbanya bagus sekali. Lihat, lumba-lumba sedang bermain. Bermain lumba bermain di tengah laut. Kemudian adik-adik, setelah mereka melihat lumba-lumba yang sedang bermain, lalu Aplena bilang begini ke bapaknya. Ayo Bapak,
tong pancing dekat burung-burung yang ramai di sana itu bagus sekali Bapak. Kemudian Bapak jawab begini adik-adik, aduh lain kali saja, kali ini tuh mau cari untuk lauk makan papeda. Di sini semua ada yang sudah pernah makan papeda, pasti sudah. Sudah, papeda tuh enak sekali. Kalau orang timur pasti semuanya sudah pernah makan. Lalu pada saat dong semua sudah ada di pinggir pantai, adik-adik tahu Aplena, mamanya ini bicara ke Aplena dan Lucy ini. Aplena, Lucy, kalian pegang ember baik-baik ya, jangan sampai isinya ini tumpah. Seru mama yang sedang sibuk menggali pasir yang berlumpur. Kemudian matahari mulai tinggi dan saatnya Lucy, Aplena, Mama, dan Papa dong siap-siap untuk pulang. Kemudian saat dong semua sampai di rumah, Mama bilang ke Lucy dan Aplena begini, ayo, kamu dua bantu Mama dulu siapkan bumbu. Hari ini tong memasak dia kuah kuning dan papeda yang enak sekali, kata Mama. Lalu saat papeda itu sudah jadi, Lucy dan Aplena langsung ambil piring dong dua makan. Aduh dong dua bilang begini, aduh papeda nih dia rasa saja, enak sekali. Langsung setelah dong dua makan, dong dua pergi ke pantai. Lucy ajak Aplena, Lucy bilang, kakak ayo dong dua pergi berenang kan? Selesai dong dua cuci piring, dong dua langsung pergi berenang. Setelah itu adik-adik pada saat dong berenang di laut, Lucy bilang begini, Lucy, jangan sampai kau injak karang-karang itu kau tahu kah tidak? Kalau terumbu karang itu butuh waktu ribuan, bahkan puluhan tahun untuk bisa jadi terumbu karang yang indah sekali. Langsung Lucy bilang, iya tenang, saya tidak akan injak karang-karang itu. Lalu pada saat dong berenang di laut, tiba-tiba ada ikan poro bibi. Lucy, kau lihat, itu ada ikan poro bibi. Ya ampun, ikannya itu menggembung, bagus sekali. Terus selain ikan poro bibi, adik-adik tahu, ada juga ikan Nemo. Lihat, itu keluarga ikan Nemo. Ucap Lucy yang tampak begitu senang sekali. Dia senang karena dia lihat ikan Nemo, terus dia lihat ikan poro bibi juga. Nah, terus adik-adik, saat hari ini sudah menjelang senja, sudah sore, Lucy dan Aplena dong dua duduk lihat matahari yang perlahan-lahan mulai terbenam. Cantik sekali, gumam Lucy. Kemudian adik-adik, saat malam sudah tiba, Mama datang ke kamar Lucy dan Aplena. Selamat bermimpi indah Lucy dan Aplena, ucap Mama saat melihat keduanya tidur dengan wajah tersenyum. Selesai, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kakak Grace ya. Itu tadi baru saja Kakak Grace cerita tentang Lucy dan Aplena dari Teluk Mayalibit. Kak Dayu mau tanya dulu nih ke Bapak, Ibu, adik, kakak semua, Teluk Mayalibit ada di mana? Di Raja Ampat. Aduh, kalau ini orang Sorong jadi tahu. Ya, Teluk Mayalibit itu di Raja Ampat ya. Kemudian di sana ada suku Maya, suku asli di sana ya, dan kemudian ada banyak suku yang lainnya juga ya. Teluk Mayalibit misalkan dikenal dengan, kalau teman-teman melihat kali biru, kali yang warnanya biru sekali, itu di daerah Teluk Mayalibit. Dan tadi menarik ya, naik ketinting. Ada yang tahu ketinting apa? Anak saya bilang, enggak, saya nggak tahu, dia tipu. Ada yang tahu ketinting apa? Yang berhasil menjawab dapat uang pulsa ya 20.000. Perahu untuk angkat ikan. Oke, Ape, betul sekali ya, perahu.
Bisa untuk tangkap ikan, bisa juga tidak. Kita beri aplaus yang meriah buat kita beri. Ya, terima kasih banyak ya yang lain. Terima kasih banyak AP. Nah, masih ada 9 lagi hadiah pulsa 20.000 untuk teman-teman semua ya, yang nanti kalau bisa jawab ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya ya, tadi sudah AP ya. Ini betulan ya, dapat pulsa 20.000. Nanti ditransfer saja ya. Kebetulan ini juga merayakan ulang tahunnya kakak Gresela Sorong ya. Nah, Papa Ape juga ulang tahun. wes. Nah, nanti yang bebannya dibiayai oleh papanya Ape. Oke, selanjutnya pertanyaan saya adalah, tadi Kak Ansri membaca cerita tentang sebuah produk atau barang ya, namanya apa ya? Silakan. Apa? Adik namanya siapa? Kaki. Oke, kaki ya. Kaki ya. Kaki. Oh, Namanya Kaki, Kak. makanya aneh sekali kok kaki ya. Fakih, terima kasih ya. Nanti Om catat, nanti biar ke Ibu ya, ke Bu Guru ya. Sudah dapat pulsa 20.000. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang kita akan lanjut dulu ya ke 2 orang lagi yang mau membaca cerita. Setelah ini akan ada Kakak Ella di Manokwari dan Kakak Yuli di Sorong Selatan ya, dari Manokwari ke Temenabuan. Ini cukup lumayan jauhnya ya. Kalau begitu saya persilahkan langsung kepada Kakak Ella untuk menyiapkan dongengnya. Dipersilahkan, jangan lupa unmute. Silakan Kak Ella. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kakak. Salam sehat untuk semuanya. Pagi ini Kakak Ella akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Persahabatan Uri dan Wawa. Penasaran kan siapa itu Uri dan Wawa? Boleh disimak ya. Suatu siang, hujan turun sangat deras di kawasan hutan Kampung Kuau. Adik-adik, Kampung Kuau itu adanya di Manokwari, Papua Barat. Seolah tidak mempedulikan hujan deras yang turun, seekor burung pintar jantan yang bernama Uri sibuk dengan aktivitasnya untuk membuat sarang burung tempat berteduh. Nah, adik-adik, Uri si burung pintar ini mendapat tugas dari bapaknya untuk membuat sarang bagi adik-adiknya. Kemudian tiba-tiba sahabat Uri yang bernama Wawa juga adalah burung pintar jantan. Wawa datang mendekati Uri dan bilang ke Uri, kok istirahat dulu? Hujan ini paling deras, di luar juga dingin sekali. Kata Wawa, si burung pintar jantan tadi yang sahabat Uri. Tapi Uri tidak peduli. Pokoknya dia harus segera menyelesaikan sarang burung yang dibuat dari ranting-ranting kayu di hutan. Uri ini dia sangat menyayangi dan menghormati kedua orang tuanya. Sampai dia patuh dengan pesan ayahnya. Ayah dan ibunya sedang pergi ke kawasan hutan yang lain untuk mencari bahan makanan bagi keluarga mereka. Nah, Uri berharap setelah ayah dan ibunya kembali, dia sudah dapat menyelesaikan sarang burungnya. Si Wawa, sahabat Uri tadi, ketika melihat Uri yang sudah kehujanan, tergerak hatinya lalu menghampiri Uri.
si Wawa bilang ke Uri, "Kawan, saya boleh bantu kok, Kak?" Wawa menawarkan diri untuk membantu Uri. Uri menerima tawaran Wawa, tapi di wajahnya tuh seolah berpikir, "Aduh, ini kan hujan. Saya takut kalau nanti Wawa dia jatuh sakit karena kehujanan." Nah, Wawa seolah bisa membaca pikirannya Uri. Dia datang di dekat Uri, lalu dia bilang, "Uri, kawanku, kau tenang saja. Saya ini kuat dan tahan jika kehujanan. Kalau kau kerja sendiri, pasti akan lama selesai. Kalau saya bantu kau, pasti akan cepat selesai." Uri dengan senang hati menerima bantuannya si Wawa, sahabatnya ini. Beberapa waktu kemudian, Uri dan Wawa mulai mengumpulkan ranting satu demi satu dan membangun sarang. Tapi adik-adik, karena hujan sangat deras, maka ranting yang telah disusun untuk membuat sarang itu roboh dan jatuh ke tanah. Tapi Uri dan Wawa tidak putus asa. Mereka dengan semangat dan pantang menyerah kembali membangun satu persatu ranting untuk membentuk sebuah sarang. Uri dan Wawa akhirnya bisa menyelesaikan sarang itu tepat sebelum hujan badai datang. Dan mereka senang sekali. Akhirnya kerja keras mereka berbuah hasil, menghasilkan sebuah sarang yang sangat indah. Tidak lama kemudian hujan pun mulai reda dan orang tua Uri telah kembali dari kawasan hutan yang lain yang tadi mencari bahan makanan, membawa banyak sekali bahan makanan. Hati Uri semakin gembira tentunya ya, karena dia sudah mengerjakan apa yang dipesankan oleh ayahnya sebelum pergi tadi. Tambah senang lagi si Uri karena ayahnya memuji sarang yang dibuat oleh Uri. Wah, bagus sekali sarangnya Uri. Terima kasih ya." Ayah Uri menyampaikan hal itu dengan sangat kagum kepada Uri. Uri bahagia dan sambil memanggil si Wawa sahabatnya, "Wawa kawanku, kok kesini? Terima kasih sahabatku, kok paling baik sekali." Uri dengan Wawa lalu berpelukan sebagai rasa bahagia, rasa bangga, dan rasa terima kasih mereka. Adik-adik, burung pintar yang kakak ceritakan tadi adanya di Pegunungan Arfak. Masyarakat lokal di sana itu memanggil burung pintar itu dengan nama lokalnya urinyau. Jadi itu hanya ada di Pegunungan Arfak. Lalu kenapa disebut burung pintar? Karena burung pintar itu dia beda dengan burung yang lain. Dia bisa membuat sarangnya sendiri di atas tanah. Seperti itu. Nah, adik-adik, satu pesan dari cerita kakak ini adalah kita jangan hanya menjadi sahabat dikala teman sahabat kita sedang senang. Kita harus selalu menjadi sahabat dalam keadaan apapun sahabat kita itu. Sekian cerita dari kakak. Semoga suka ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Ella. Mari kita beri aplaus yang meriah ya buat Kak Ella. Nah, saya mau memperlihatkan gambarnya ya. Artinya ini ya. Nah, ini ada di Pegunungan Arfak. Salah satu tempat di mana masih terdapat begitu banyak burung, terutama cendrawasih, beragam jenis yang sangat menarik dan perlu kita jaga sama-sama ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya kakak selingi dengan pertanyaan biar tidak lupa. Mumpung ada 20.000 lagi. Oke, siapa yang bisa jawab? Siapa atau apa nama kampung di Danau Sentani yang disebutkan oleh Kak Ansri? Huruf depannya A. Gunung Arfak. Asli.
Siapa yang tadi jawab? Ya, Kakak Roida ya, Kampung AC, betul sekali. Yeay, dapat pulsa. Oke, makasih banyak. Bukan Arfak ya, Arfak jauh sekali ya. Baik, kalau begitu satu pertanyaan lagi. Oke. Pegunungan Arfak itu ada di provinsi mana adik-adik? Ya, kakak-kakak juga boleh jawab. Papua Barat. Papua Barat. Wih, rame sekali. Siapa tadi itu? Rut. Oke, Ruth duluan ya. Aduh, karena terlalu rame jadi saya dengarnya Ruth saja. Papua Makasih, Barat. Kak. Betul, makasih banyak ya Ruth ya. Oke, kalau begitu adik-adik kita lanjut dulu ya. Dengan berkunjung ke daerah Teminabuan. Nah, tidak tahu namanya Teminabuan ini kenapa. Mungkin Kakak Yuli bisa berbagi cerita ke kita semua. Kenapa daerah ini namanya Teminabuan? Langsung saja kita berkenalan dengan Kakak Yuli Konjol, seorang guru juga penggerak literasi di Rumah Baca di Sorong Selatan. Silahkan Kakak Yuli, siap-siap. 3, 2, 1, mari kita dengarkan cerita Kakak Yuli. Oke, halo semuanya, apa kabar? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kakak Yuli suaranya seperti ini, sudah 1 minggu. Sedih juga sih, tapi tidak apa-apa ya, Kakak Yuli senang karena hari ini mau bercerita untuk kita semua. Nah, tadi kan Kak Dayu nanya, apa sih arti nama Teminabuan? Kakak Yuli minta maaf, Kakak Yuli juga belum tahu. Tapi itu PR buat kakak. Kakak akan tanya dan akan jawab secepatnya. Oke? Oke. Di siang hari ini, di pagi menjelang siang ini, kakak akan bercerita. Karena kakak berasal dari Sorong Selatan, kakak akan bercerita tentang salah satu cerita yang kakak bawa ini, yang ditulis oleh Alpius Tinopi. Nah, ini salah satu daerah yang ada di sebuah kampung di pedalaman Papua Barat. Nah, judul cerita ini adalah Nayakore, Tempat yang Indah. Nah, yang ditulis oleh Alpius Tinopi dan ilustratornya adalah Kak Ruth Priscilia Ginting. Seperti apa sih ceritanya? Kita simak bersama-sama ya. Nayakore adalah sebuah kampung di pedalaman Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Sorong Selatan, Distrik Kokoda. Alpius menulisnya seperti ini. Kampung saya ada banyak pohon, ada kelapa, pisang, mangga, pinang, sagu, bambu, dan beringin. Kita di sini membuat rumah yang banyak. Buat dinding rumah dari gaba-gaba. Atapnya dari daun sagu dan lantainya dari batang sagu. Sungai mengalir di tengah-tengah kampung. Ada banyak ikan di sungai kampung Nayakore. Kalau saya memancing ikan di jembatan, bisa dapat 50 ekor. Setiap pulang sekolah, saya dan teman-teman mencari ikan di sungai. Lalu pulang ke rumah, bakar ikan, dan makan siang. Saya dan teman-teman senang berbicara tentang kampung Nayakore yang indah. Kampung Nayakore adalah tempat saya dibesarkan. Banyak orang yang tinggal di kampung saya ini. Kampung ini banyak juga burungnya. Ada burung nuri. Banyak orang-orang yang suka datang dari jauh untuk mencari burung yang indah di kampung ini. Malam hari saya tidur, lalu mendengar ayam berkokok jam 6 pagi. Kemudian saya bersiap untuk pergi ke sekolah. Saya juga suka menemani kakak mencari rusa di hutan. Banyak sekali rusa di dalam hutan.
kita dapat rusa 1 ekor, lalu jual daging rusa di pasar. Saya punya kampung ada sumur yang banyak. Tapi kampung saya ini susah mencari air kalau musim kemarau. Di kampung saya ini banyak orang pelihara ayam dan bebek. Di kampung ini kita hidup bersama-sama. Kita tidak beda-bedakan orang. Wah, indah sekali ya. Cukup sekian ceritanya. Terima kasih Alpius. Semuanya cukup ceritanya. Oke, terima kasih banyak Kakak Yuli. Mohon maaf saya lupa sampai di unmute. Adik-adik, kakak, bapak, ibu, boleh kita beri applause yang meriah buat Kak Yuli ya. Dan sekaligus mendoakan supaya suaranya segera kembali seperti sedia kala ya. Nah, kita lanjut dengan pertanyaan ya, biar rame ya. Oke, kita lanjut pertanyaan. Berapa luas daerah Teminabuan? Susah sekali ya. Nggak, bercanda. Oke. Ada yang bisa menyebutkan tidak? Naya Kore itu ada di daerah mana? Teminabuan. Oke, benar sekali ya. Sepertinya kurang betul ya. Oke. Distrik Kokoda. Distrik Kokoda. Yang mana tadi? Oke, ini berarti perwakilan dari Om Roni dan kawan-kawan ya. Distrik Kokoda. Betul sekali. Saya catat ya. Baik, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dalam Oke, matikan ya biar nggak bagus ya suaranya ya. Kalau dalam cerita yang ditulis oleh Alpius nih anak SD ya. Waktu dia mancing dia dapat berapa ikan? 50 ekor ikan. 50 ekor ikan. Oke, terima kasih banyak atas nama Villa Bati. Ingat sekali kalau ikan ya, cepat sekali ya. 50 ekor ikan ya. Adik terima kasih banyak ya. Nanti kakak akan kontak orang tuanya ya. Kalau begitu kita lanjut. Tadi ada cerita menarik ya dari Kak Ella terkait burung di Pegunungan Arfak. Kemudian ada seorang adikta Alpius Cinopi dari Kokoda yang menulis buku anak ya. Jadi anak Kokoda juga tidak kalah gitu ya. Asal mau. Oke. Adik-adik, kakak, orang tua semua, selanjutnya kita akan dengarkan cerita dari siapa ya? Menyerah pertama kita memberikan perlindungan. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan cerita dari, mohon maaf, ada Kakak Alin Burdam. Silakan Kak Alin Burdam. Saya berikan kesempatan. Sebelum nanti AP juga akan cerita ya. Silakan. Ya. Halo adik-adik. Ya, hari ini Kak Grace akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Leo Berjuntai. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Di sudut yang nyaman dan tenang, dalam hutan hijau yang tidak terlalu lebat, sekelompok anak kelinci dilahirkan. Ada yang putih, coklat, bahkan ada yang berbintik-bintik. Semuanya mempunyai hidung mungil berwarna merah jambu, ekor putih yang berbulu lembut, dan 2 telinga yang berdiri tegak. Semuanya kecuali Leo. Leo bukannya tidak mempunyai hidung mungil dan ekor berbulu, karena ia punya semua itu. Yang tidak ia miliki adalah telinga yang berdiri tegak. Telinganya berjuntai. Ini bukanlah masalah bagi Leo, karena ia mengira dirinya sangat normal.
Lagi pula, ia sendiri tidak bisa melihat telinganya. Hari demi hari, kelinci-kelinci itu bertambah besar, dan mereka mulai menyadari bahwa Leo agak berbeda. Semakin mereka melihatnya, semakin lucu tampaknya Leo. Sampai akhirnya, setiap kali Leo lewat, semua anak kelinci itu berguling di tanah sambil memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Leo menjadi sangat bingung. Ia tidak merasa ada yang lucu pada penampilannya. Bulunya sama saja, ekornya sama saja. Sejauh yang Leo ketahui, ia normal-normal saja. Akhirnya, karena sangat pusing, Leo jadi bertanya, "Kenapa kalian selalu menertawakan aku?" Selama sesaat, kelinci yang lain berusaha bersikap serius. Tapi mereka tidak bisa menahan tawa mereka. Tawa salah satu kelinci meledak. "Telingamu berjuntai ke tanah. Hahaha, itu tidak normal." Leo menundukkan kepalanya dan tentu saja telinganya menjuntai ke tanah. Belum tampung. Aku rasa Leo agak terluka perasaannya. Ia tidak merasa berbeda dengan kelinci yang lainnya. Tapi karena telinganya berjuntai dan bukannya berdiri tegak, maka ia menjadi tidak normal. Pikirnya. Aku hanya perlu berlatih sedikit dan telingaku akan berdiri tegak seperti semua kelinci normal lainnya. Maka dengan pemikiran itu, ia berusaha menegakkan diri, mencoba membuat telinganya berdiri. Sayangnya, itu hanya bisa membuat tegak sebentar saja. Lalu, bagaimanapun kerasnya Leo berusaha, telinganya selalu kembali berjuntai ke tanah sambil menghamburkan debu. "Yah," pikir Leo, "ini tidak berhasil. Mungkin kalau aku menunjukkan jalan pada telingaku bisa tahu bagaimana seharusnya dan mau berdiri sendiri." Dengan sangat hati-hati, ia memanjat pohon dan setelah mengaitkan kakinya baik-baik pada cabang pohon, ia menggantung terbalik. Tentu saja telinganya tergantung ke bawah. Leo pasti sudah tergantung lama sekali ketika sebuah suara membuatnya menoleh. "Buat apa kamu melakukan itu?" tanya suara itu. Leo memandang sekeliling, dan tepat di depannya, seekor posum tergantung di cabang. Oh ya adik-adik, posum itu sejenis tupai ya. Kata Leo merasa sedikit konyol. "Aku bergantung terbalik supaya telingaku belajar ke arah mana seharusnya. Jadi aku menjadi kelinci yang normal." "Apa yang normal?" tanya posum. "Tadinya ketika aku melihatmu di tanah, telingamu terlihat normal. Sekarang telinganya jadi terbalik." Leo berpikir dan berpikir. Dan kalian tahu, ia tidak bisa menjawab. Maka ia melompat turun. Pikirnya, kalau telingaku berjuntai itu normal, berarti kelinci lain dengan telinga yang tegak lurus itu yang tidak normal. Semakin ia memikirkannya, kelinci-kelinci yang lain semakin lucu rasanya. Sambil tertawa cekikikan, Leo berlari ke tempat mereka untuk mengatakan apa yang sudah ia temukan. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia mengatakan apa yang ia ketahui pada kelinci-kelinci yang lain. Mulanya mereka tidak tahu apakah Leo bisa dipercaya. Lalu mereka saling pandang dan menyadari bisa saja Leo benar. "Ya ampun, apa yang harus kita lakukan?" seru kelinci-kelinci itu. "Aku punya ide," kata salah satu kelinci. "Kalau kita menunjukkan pada telinga kita bagaimana seharusnya telinga itu mengarah, telinga itu akan mengikutinya." Maka kelinci-kelinci itu semuanya memanjat pohon dengan hati-hati. Dan setelah mengikat telinga mereka di sebuah dahan, perlahan-lahan mereka mengaitkan kakinya dan bergantung di sana. Memang telinga mereka semua menjadi
tertarik ke atas dan tidak menggantung ke bawah. Kelinci-kelinci itu pasti sudah bergantung lama sekali ketika sebuah suara membuat mereka menoleh. Buat apa kalian melakukan itu? Tanya suara itu. Mereka memandang dan tepat di hadapan mereka bergantung si posum yang sama. Ya, kata mereka, kami bergantung supaya telinga kami menjadi normal seperti telinga Leo. Apa yang normal? Tanya posum. Tadinya ketika aku melihat kalian berada di atas tanah, telinga kalian tampak normal. Sekarang jadi kelihatan terbalik. Mereka semua berpikir dan berpikir, tapi mereka juga tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Dengan hati-hati, kelinci-kelinci itu melepaskan telinga mereka dan melompat ke tanah. Kelinci-kelinci itu berpikir dan berpikir. Kalau kami normal dan Leo juga normal, berarti normal itu seperti apa adanya kita. Sambil melompat dan tertawa, mereka berlari menemui Leo untuk menceritakan apa yang mereka pelajari. Setelah mendengar cerita mereka, Leo setuju bahwa normal itu seperti apa adanya kita. Dan sejak saat itu, kelinci-kelinci dalam liang itu hidup sangat normal di dalam hutan yang nyaman dan sejuk. Sekian. Iya, dari kisah ini kita bisa belajar normal itu adalah menjadi seperti apa adanya kita. Oh ya, dan satu lagi. Kau istimewa karena kau adalah kau. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak Alin ya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Kak Alin ya. Nah, sebelum kita ke pendongeng terakhir ya, atau pembaca cerita terakhir, sepertinya ada AP ya yang sudah tidak sabar juga mau ikutan ini. Ada AP dari Manokwari ya, jadi Kak Mawada tahan dulu. Kita mau dengar AP di Manokwari mau ikut bercerita ya, secara ini ya, artinya terinspirasi kemudian jadi mau ikutan bercerita. Silakan AP, boleh dinyalakan suaranya dan boleh bercerita. Dipersilakan. Halo kakak-kakak semuanya. Sekarang AP akan bercerita tentang Mod Aki tak lagi kesepian. Dengerin sama-sama ya. Mod Aki adalah sebuah rumah dengan 1000 kaki. Ia tinggal di gunung bersama rumah-rumah yang lain. Mod Aki senang mendengar nyanyian, melihat tarian, dan mencium aroma masakan. Namun yang paling membuat Mod Aki senang adalah Eli. Yang mana ya Eli? Ini dia Eli. Suatu hari, Mod Aki melihat teman-temannya tak lagi memakai ilalang dan tali roti. Pada hari lain, ia melihat orang-orang pindah ke rumah baru. Apa yang terjadi? Lalu yang ditakutkan Mod Aki terjadi. Keluarga Eli pun ikut pindah. Mod Aki jadi kesepian. Tak ada lagi api hangat dan tarian. Tak ada lagi celoteh anak dan nyanyian. Pada suatu sore yang dingin, seseorang menyapa rumah tua itu. Hai Mod Aki, lama kita tak berjumpa. Kira-kira suara siapa ya? Itu suara Eli.
Eli memeluk rumah tua itu. Sekarang Eli sudah besar, teman-teman. Dengan sabar, Eli memperbaiki Mot Aki. Dengan sabar, Mot Aki mendengarkan cerita Eli. Mot Aki senang merasakan rambut barunya dan mencium aroma perabot kayu. Namun yang paling membuat Mot Aki senang adalah anak-anak di dalamnya. Kali ini tak hanya satu jumlah. Mot Aki adalah rumah dengan 1000 kaki. Ia tinggal di gunung tinggi di tepian Danau Anggi. Ia tak lagi merasa kesepian. Karena Mot Aki kini sudah menjadi sekolah distrik Anggi. Selesai. Terima kasih. Dadah. Terima kasih banyak, Ape, luar biasa. Ape, jempolan ini ya, berbagi cerita dengan sangat bagus tentang Mot Aki. Atau Mot Aki nama lain dari rumah kaki 1000 ya. Nah, karena di Papua ada banyak sekali rumah tradisional, ada macam-macam, salah satunya adalah Mot Aki ya dari Pegunungan Arfak. Yang akan kita nantikan selanjutnya adalah sebagai penutup dari dongeng kita, ada Kakak Mawada yang sudah siap-siap sepertinya. Kalau begitu kita langsung saja ya ke Kak Mawada, dipersilahkan. Kak Mawada, apakah dengar suara saya? Ya, silakan Kak Mawada. Oke, assalamualaikum semua. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Kakak. Ya, hari ini Kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Rusa dan Kelomang dengan penulis Dian dan ilustrator Alvin Ade. Penasaran kan ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama ya. 1, 2, 3. Lari! Teriak ketua rusa. Dia menyemangati rusa lain yang sedang berlomba lari melawan kelinci. Ayo, kalau kita menang, kita ambil rumah si kelinci. Teriak rusa lagi. Rusa akhirnya memenangkan perlombaan. Kelinci mau tak mau harus menyerahkan rumahnya pada kelompok rusa. Tuh kan, aku bilang apa? Kami ini kelompok rusa yang terhebat, kata para rusa pongah. Ya, kalau nanti kak siniin kayak tiang loh. Dulu di kehidupan Pulau Aru ini cukup damai. Sayang, sekarang para hewan tak lagi hidup nyaman. Banyak tak punya tempat tinggal karena sudah disita rusa. Mereka pun resah. Keresahan mereka didengar oleh kelompok Kelomang yang tinggal di tepi Pulau Aru. Mengapa kalian membiarkan rusa melakukan itu? Kami tidak bisa apa-apa. Mereka memaksa mengambil tempat tinggal kami, sahut kelinci. Kelompok Kelomang pun berpikir keras. Mereka memang hewan yang lincah. Namun, kita harus bisa mengalahkan mereka. Itu tak mungkin, sahut kelinci dan hewan-hewan lain. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini, sahut ketua Kelomang. Semakin hari, kelompok rusa semakin semena-mena. Mereka masih saja mencari siapa yang hendak ditantang. Sekarang siapa lagi ya yang akan kita tantang?
Semuanya sudah pernah kita kalahkan, kata salah satu rusa. Srek, srek. Semak-semak berbunyi. Kelompok kelemang lewat. Aha, kelemang. Kita belum pernah menantang mereka. Oh iya ya, kalau begitu kita tantang yuk. Ketua rusa dan kelompoknya pun mendatangi kelemang. Hai, kelemang, kita lomba lari yuk. Tantang mereka. Lomba lari? Siapa takut? Sahut ketua kelemang. Para rusa terkekeh. Mereka tak menyangka kelemang-kelemang itu berani menerima tantangan mereka. Kalian tahu kan, daerah tempat tinggal rusa, daerah tempat tinggal kelemang masih indah dan sejuk. Kalau kita bisa merebutnya, asik loh. Para rusa berbisik. Ya, kita pasti akan menang. Mereka pun memutuskan waktu untuk pertandingan. Mereka akan bertanding besok. Tempat di saat matahari, rusa tak pernah tahu bahwa kelemang adalah hewan yang cerdik. Meski mereka lamban, mereka punya banyak akal. Para kelemang telah menyusun sebuah rencana untuk mengalahkan rusa. Para rusa pun sibuk bersantai. Mereka bahkan tak memikirkan siapa yang mewakili mereka bertanding esok. Siapa saja boleh. Toh, ini kan hanya melawan kelemang. Pagi pun tiba. Rusa bergegas ke tempat pertandingan. Di sana sudah ada seekor kelemang menunggu. Hei, di mana teman-teman kamu? Tanya rusa. Mereka tidak ikut. Ini kan bukan peristiwa yang penting, sahut kelemang. Oh, mungkin mereka tidak tega melihatmu kalah. Mendengar ejekan rusa, kelemang hanya tersenyum. Kita lihat saja nanti siapa yang akan tertawa belakangan. Para rusa pun bergumam. Sombong sekali. Hewan lamban tak mungkin menang. Ketua rusa pun memberi aba-aba. 1, 2, 3. Lari! Teriaknya. Rusa lari dengan santai. Sesekali dia berhenti dan duduk-duduk. Berkali-kali rusa membiarkan kelemang lari di depannya. Biarkan saja dia depan, biar tenang, santai saja. Rusa pun di bawah pohon sambil terkantuk-kantuk. Rusa tak tahu, diam-diam ada kelompok telah mengatur strategi. Sebenarnya ada 10 kelemang yang hadir di pertandingan itu. Masing-masing bersembunyi di tempat perhentian, termasuk titik final. Rusa terkantuk-kantuk sampai dia tak melihat kelemang lain. Mana? Dia sudah tidak kelihatan. Aku harus menyusulnya. Secepat kilat rusa berlari. Tampak olehnya kelemang berjalan tertatih-tatih. Rusa menyusul dan menyalip dengan mudah. Santai lagi, kata rusa. Rusa kembali membiarkan kelemang menyusul. Dia bahkan sempat mencari buah-buahan untuk dimakan. Dia makan sampai kekenyangan, lalu tidur pulas. Rusa tidur pulas sekali, sampai dia tidak sadar kelemang jauh di depannya.
sebuah jambu air jatuh menimpanya. Aduh, hah? Gelombang sudah di mana? Teriaknya. Rusa buru-buru berlari lagi. Kuat tenaga. Dia mengejar gelombang. Itu dia. Teriaknya saat melihat gelombang dari kejauhan. Wus, wus. Rusa menyalip gelombang. Menyerah sajalah. Kamu tak akan menang. Ejeknya. Rusa terus berlari. Sampai ke tempat perhentian, betapa kagetnya. Dia melihat gelombang sudah ada di sana. Hah? Kok bisa? Rusa kembali berlari dengan kencang. Berulang kali dia menyalip gelombang, tapi berulang kali gelombang selalu kembali di depan. Rusa tak mau menyerah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempercepat larinya. Akhirnya, Rusa tiba di garis akhir. Apa? Mata Rusa membelegak. Gelombang sudah menantinya di garis akhir. Bagaimana mungkin? Rusa mengucek matanya. Teman-teman pun keheranan. Meski demikian, mereka tak menyangkal kemenangan gelombang itu. Kami mengaku kalah. Kami akan mengembalikan semua wilayah hewan lain, kata ketua Rusa. Sejak saat itu, keadaan hutan kembali damai seperti dahulu. Tentu tak ada seekor hewan yang pun membocorkan rahasia gelombang pada Rusa. Pesan moral yang ada pada cerita ini adalah orang yang lemah belum tentu kalah. Tapi jika memiliki semangat dan kemauan tinggi, dia pasti akan berhasil. Sekian dari kakak. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Kak Mawada, terima kasih banyak. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat kita semua ya. Karena kurang lebih 1 jam ternyata sudah selesai, sudah lewat. Saking asiknya membawakan cerita. Nah, karena sudah terakhir, biar tidak berpanjang-panjang, kalau ada yang mau memberikan kesan kegiatan ini boleh. Tersedia 1 pulsa ya. Buat yang berminat, silakan. Ada yang mau berbagi kesan boleh, singkat saja ya, jangan lama-lama. Ada, boleh nyalakan suara dan bercerita. Ini kesannya apa nonton seperti ini? Anak-anak Papua dari mana-mana cerita-cerita. Silakan. Ya, Bal, silakan Bal. Singkat saja tapi ya. Ya, boleh di-unmute, Bal. Singkat saja ya. Ya, sorry. Ya, salam kenal semua pendengar dongeng dan bercerita nyaring di seluruh Indonesia atau di Papua. Terima kasih, acara ini sangat menarik sekali. Kesan yang bisa dipetik adalah bahwa adik-adik boleh mendengar dan boleh bercerita karena dongeng adalah salah satu jati diri bangsa Indonesia yang perlu kita patut untuk dikembangkan untuk anak-anak sekarang dari usia dini. Jadi tadi saya lihat sangat luar biasa ya, ada seorang anak kecil yang bercerita dengan kata-kata yang sangat bagus, gerakan yang sangat bagus, intonasi yang sangat bagus. Itu sebagai contoh, sebagai kesannya bahwa itu sangat luar biasa. Semoga melalui kegiatan ini, adik-adik di luar sana yang menonton hari ini, kakak-kakak, adik-adik, boleh menerapkan itu di kehidupan kita
Oke, makasih banyak. Terima kasih. Makasih banyak Kak Kakak Bang. Dayu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Kak Irfan ya mau berbagi. Singkat saja Kak. Ada mau berbagi silakan. Kak Irfan katanya mau berbagi. Oke, kalau tidak apa-apa ya. Adik-adik, orang tua maupun siapa saja, saya mau berbagi bahwa praktik seperti ini harusnya terjadi setiap hari ya di rumah ya. Jangan tunggu 1 tahun sekali baru ada lomba ya. Baru kita bikin barang ini. Nah, kalau tidak ada buku, adik-adik bisa coba cari. Saya perlihatkan contohnya ya. Ini adalah banyak sekali orang sudah bikin buku-buku digital yang bisa dibaca, syaratnya terhubung dengan internet. Misalkan ada Room to Read, kemudian ada Let's Read. Kalau versi pemerintah ada bahan bacaan literasi ini, kita bisa klik banyak sekali bukunya. Kalau diklik lagi itu ada buku semua. Terus kalau di luar negeri ada modelnya Story Weaver. Ini banyak sekali buku juga ya. Tinggal pilih mana yang mau, boleh. Nanti kalau ingin tahu linknya bisa tanya, nanti saya bagikan. Demikian adik-adik, kakak, orang tua di mana saja, biar tidak usah lama-lama. Kalau begitu sekarang sesi foto bersama. Nah, boleh nyalakan kamera. Ya, wah ini sudah kelihatan cantik-cantik dan ganteng-gantengnya ya, baik. Terima kasih banyak karena sudah berkenan ikut serta. Mudah-mudahan bulan depan ada lagi. Kalau mau menjadi pendongeng boleh. 3, 2, 1, saya foto ya. Oke. Yang sekarang ke halaman kedua ya. Nah, saya izin juga halaman 2. 3, 2, 1, tolong senyumnya yang paling manis ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak pertama kepada para pendongeng yang sudah mau hadir ya. Mau mendongeng, belajar, mengalahkan rasa khawatir dan segala macam. Kemudian adik-adik, bulan depan mau terlibat, boleh. Pokoknya ini kita senang-senang saja, seru-seruan. Siapa saja mau ikutan boleh. Dan buat teman-teman yang jadi peserta, terima kasih banyak. Mudah-mudahan melihat kita semua jadi terhibur, kemudian menjadi bahagia, dan hari ini jadi hari yang menyenangkan. Sepertinya demikian. Sekali lagi nanti saya akan hubungi yang sudah berhasil menjawab ya, dapat pulsa 20 juta ya. Saya revisi 20.000. Demikian teman-teman semua, terima kasih banyak. Boleh buka suara kalau mau mengucapkan terima kasih, saling mengucapkan terima kasih, dipersilakan ya. Terima kasih kepada Yu. Sampai baku dapat lagi. Ya.